Kali ini kita akan bahas tentang human factor concept. Seperti pada video sebelumnya, kita membahas ada 3 komponen hal yang mempengaruhi manajemen atau perusahaan berkembang, yaitu diantaranya ada individu-individu di dalamnya yang bekerja. Bisa juga antara individu yang sendiri secara sendiri atau juga individu secara kelompok. Tiap individu-individu ini mempunyai karakter-karakter yang berbeda yang kemudian mempengaruhi organisasi ataupun juga organisasi yang mempengaruhi karakteristik individu-individu tersebut untuk mencapai tujuan yang organisasi inginkan. Jadi ada 2 pilihan, apakah individu yang mempengaruhi atau organisasi yang mempengaruhi. Nah, 3 komponen atau 3 konsep dari human factor itu yang di dalam organisasi diantaranya adanya suatu pekerjaan, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai untuk melakukan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan ke pegawai tersebut dari perusahaan. Ya, betul. Pekerjaan-pekerjaan ini diberikan organisasi untuk mencapai tujuan yang organisasi inginkan. Nah, di dalamnya juga ada beban kerja terhadap yang diberikan oleh pegawai tersebut. Ada misalnya display kontrolnya seperti apa, SOP yang dijalankan oleh si pekerja itu seperti apa. Nah, konsep kedua adalah individu itu sendiri. Jadi ada job description yang diberikan oleh organisasi dan ada individu yang melakukan job description tersebut. Nah, individu ini seharusnya adalah yang dipilih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan. Keterampilan, kepribadiannya juga yang cocok untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Bisa dibayangkan kan kalau individunya yang dipilih itu tidak sesuai dengan organisasi, tujuan atau visi misi organisasi yang diinginkan. Konsep kedua adalah organisasi itu sendiri. Nah, organisasi itu sendiri memainkan peranan sangat penting dalam konsep human factor ini karena dia penentu segala kebijakan di organisasi. Sumber daya manusia, kultur budaya, dan sebagainya, pola kerja ditentukan oleh organisasi. Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh individu itu sesuai dengan keselamatan dan keamanan pegawai dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Jadi ada 3 konsep yang ditawarkan oleh human factor, yaitu apa yang orang diminta untuk kerjakan atau dilakukan oleh organisasi, tugas dan karakteristik apa pekerjaan yang dibebankan oleh seseorang dari organisasi. Kemudian konsep kedua adalah individu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki agar target atau tujuan organisasi dapat tercapai. Siapa yang melakukan individu dan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan yang diinginkan organisasi dan organisasi itu sendiri. Jadi 3 konsep ini sangat penting. Ada pekerjaan, ada orang yang melakukan pekerjaan tersebut, ada organisasi yang mengatur orang dan pekerjaan tersebut. Nah, semuanya harus sinkron untuk bisa mencapai tingkat health and safety pada video sebelumnya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa stimuli terkait dengan human dan faktor-faktor yang berpengaruh.